Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini ya, Murugan, God of War and Justice, dewa perang dan keadilan. Wow, kita lihat nih apa pesan healingnya ya. Oke, Murugan atau God of War and Justice, dewa perang dan keadilan, dikenal dewa perang dan keadilan dilahirkan untuk menghancurkan para iblis atau asura yang menghancurkan dunia. Nah, pesan channelingnya dari Murugan, dewa perang dan keadilan, saya adalah dewa perang karena suatu alasan. Setan masih menyerang saat ini, tetapi kalian manusia seringkali menutup mata dan mengatakan bahwa mereka tidak benar-benar ada. Beberapa ada di dalam diri manusia dan banyak lagi di luar mereka. Tetapi ketahuilah bahwa Anda dapat membunuh iblis dengan pikiran Anda jika pikiran tersebut digabungkan. Jadi Murugan atau dewa perang dan keadilan ini ngingetin kita ya bahwa sebenarnya namanya iblis ya atau setan itu juga ada dalam diri manusia, yaitu berupa ambisi, obsesi, amarah, dendam. Nah, itu ya. Dan yang bisa memerangi itu ya adalah diri kita sendiri ya. Dan Murugan dihadirkan di bumi atau dilahirkan di bumi mempunyai tugas untuk memerangi ya para iblis ya, demon yang mengganggu atau menggoda manusia ya. Nah, untuk pesan healingnya dalam percintaan, ketika kamu baru saja menjalin hubungan atau ya you have a new lover gitu ya, jangan buru-buru untuk memutuskan menikah ya, karena itu belum waktu yang tepat ya, karena masih baru mengenal. Kenalilah terlebih dahulu, rasakan feelnya ya. Kita bisa kok ngerasa ini orang ini beneran baik, tulus atau enggak, itu kita bisa ngerasainnya. Biasanya kalau kita bingung akan sikap seseorang, artinya itu udah petunjuk gitu loh ya. Jadi intinya jika kamu baru aja deket sama seseorang atau kamu baru jadian, jangan buru-buru untuk memutuskan menikah. Be careful, hati-hati. Pahami dulu, pelajari dulu wataknya, sifatnya, karakternya. Jangan sampai ada penyesalan. Nah, jika perlu, kamu juga bisa observasi ya. Orang itu bisa ketahuan aslinya tuh kalau dia marah. Nah, ketika kamu ada konflik, marah, gimana cara dia mengatasi masalah atau menyalurkan kemarahannya? Apakah dia kasar, maki-maki, banting-banting, atau bahkan sampai main tangan? Nah, di situ kamu bisa menilai. Jadi berhati-hatilah ya. Atau jika perlu kamu tanyakan ke orang-orang yang mengenal dia gitu ya. Atau sebenarnya dari diri sendiri kita tuh bisa kok menilai ya seseorang. Jangan ketutup
karena harta mungkin, karena fisik, atau oh ini kalau nggak aku terima nanti nggak ada jodoh lagi. No ya, jadi kamu mesti berhati-hati. Ini khusus untuk yang baru kenal atau new lovers ya. Kemudian pesan healingnya untuk finansial, kelimpahan, abundance atau rezeki. Berhati-hati berhati-hati ketika kamu ditawari untuk investasi, terutama jika perusahaan itu nggak jelas ya. Jadi kalau ada yang nawarin investasi ya, mau itu berupa investasi tabungan kah, funding gitu ya, deposito atau insurance atau bentuk-bentuk investasi yang lain, atau bahkan mungkin properti ya, atau logam mulia. Nah, apapun itu kamu mesti teliti dahulu ya, browsing ini perusahaan ini bermasalah atau enggak, datangi kantornya, bener nggak ada kantornya, ada stafnya ya. Terus juga kamu perlu tanya ke orang-orang di sekitar kamu atau yang udah pengalaman. Nah, itu ya. Jadi berhati-hati dalam investasi. Kalau dalam percintaan, jika baru kenal, jangan buru-buru mau diajak nikah atau memutuskan untuk menikah. Pelajari dulu wataknya, sifat karakternya. Oke, jika perlu kamu cari tahu juga masa lalunya ya. So, next untuk pesan semestanya ya. Jangan sampai ngakunya udah cerai ternyata belum ya kan, ngakunya single ternyata punya istri. Oke, untuk pesan semestanya. Nah, itu tadi ya. Jangan sesuai dengan Dewa Murugan ini kan memerangi untuk keadilan. Nah, itu tadi. Supaya kamu mendapatkan keadilan, jangan sampai kamu terjebak gitu loh. Oke. So, untuk pesan semestanya TikTok. Ingatlah bahwa segala sesuatunya itu berproses. Tidak ada kesuksesan yang instan. Bahkan dalam pencarian jodoh, tidak ada pencarian yang instan. Kenal, PDKT, pacaran, dilamar, nikah dalam waktu yang singkat itu nggak ada. Semua itu perlu proses, butuh proses. Dalam berbisnis, ya, berkarir, nah, dibutuhkan kesabaran, nikmati prosesnya, jalani ya apa yang ada disyukuri. Oke, jadi nggak ada yang instan ya. Bahkan kekayaan pun juga nggak ada yang instan, kecuali pesugihan. Oke, tapi kan harus ada imbal baliknya atau resikonya ya. Nah, nih ya, all that glitters. Wow, ini sih sinkron dengan pesan dari Dewa Murugan ya. Jadi jangan melihat berkilauan tampak dari luarnya aja. Ya, bukan terkadang ya, banyak yang namanya manusia itu bertopeng. Kelihatannya, oh beneran nih tajir. Ternyata yang dia miliki itu fake, barang-barang palsu, mobilnya rental gitu ya, tempat tinggalnya masih ngontrak. Nah, ini ya, intinya jangan tertipu kilauan di luar. Makanya ini tadi Dewa Murugan kasih pesan ya, terutama untuk yang baru-baru kenal. Jangan buru-buru mutusin menikah, jangan buru-buru mau diajak nikah ya, jangan sampai tertipu, terjebak. Nah, mungkin kalau ada yang buru-buru ngajak nikah padahal baru kenal ya, kamu bisa bilang kita berteman aja dulu ya, sambil mempelajari sifat satu sama lain biar nanti nggak nyesel waktu menikah. Nah, sambil kamu observasi nih, bener nggak tampilan luarnya nih sesuai dengan aslinya ya. Ya nggak cuma dalam percintaan aja, sama halnya dalam pekerjaan ya. Kita seringkali menghadapi ya manusia-manusia bertopeng ya, hipokrit gitu. Perlu kita asah intuisi kita ya untuk menilai seseorang ya, nih beneran tulus atau modus, nih beneran kerjasama bener
atau mau nipu nih gitu. Andalkan intuisimu. Kalau kamu berbisnis atau dalam percintaan ya, ketika ada keraguan-raguan atau hatimu ngerasa nggak tenang, sudah jangan dilanjutkan. Itu udah sebuah petunjuk bahwa ada yang palsu di situ. Oke. Selanjutnya serendipity. Ada kebetulan-kebetulan yang memang kamu butuhkan. Nah, contoh nih, kamu cari barang atau informasi, udah tanya kemana-mana, browsing, kamu cari di all segala macam, kamu tanya ke teman-teman, nggak dapet. Tahu-tahu ya kayak ujuk-ujuk gitu kalau bahasa Jawa ya. Ketemu orang baru kenal, ngobrol, ternyata dia bisa ngasih informasi yang kamu butuhkan atau memberi informasi, oh belinya barang itu di sana loh, aku pernah gitu. Atau ketika kamu memikirkan seseorang, udah lama nggak kontakan gitu ya, ketika kamu mikirin dia, nggak taunya nongol ya, nggak sengaja ketemu di tempat umum ya, mau di mall, mau resto gitu. Atau ketika kamu lagi ngelamun, kok tiba-tiba kepikiran si someone ini ya, padahal udah lama nggak komunikasi. Tahu-tahu komen di sosmed kamu atau bahkan ngechat kamu, bahkan telepon. Nah, ada kebetulan-kebetulan gitu ya. Atau ketika kamu membutuhkan let's say uang lah ya. Duh, lagi butuh dana, stuck nih, nggak ada jalan keluar ya, nggak ada jalan. Ternyata ada rezeki. Nah, itu ya, ada kebetulan-kebetulan yang memang, jadi sebenarnya sih di dunia ini nggak ada yang kebetulan ya, tapi sesuatu yang terjadi tiba-tiba yang di luar ekspektasi kamu, padahal itu yang kamu tunggu. Nah, itu ya intinya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Ten of Swords. Jaga kesehatan, jangan terlalu diforsir. Perhatikan waktu istirahat kamu supaya kamu nggak jatuh sakit. Kok ini beberapa ada yang sampai tepar ya, padahal kemarin kan sudah tanggal merah libur nih ya, kayaknya belum cukup waktu untuk beristirahat ya. Dan jika memang kamu sampai sakit, jangan paksakan untuk kerja, untuk mikir yang berat-berat, memaksakan diri untuk nyelesain masalah, jangan. Jadi kamu istirahat aja dulu nih ya, TikTok ya, everything need process, nggak ada yang instan. Kamu kejar-kejar sampai tenaga kamu habis juga nggak bakalan dapet, yang ada kamu tepar nih ya. Oke. Knight of Cup. Ada seseorang datang menawarkan bantuan ya, mau ini dalam pekerjaan atau keuangan ya, makanya ini ada serendipity. Atau seseorang datang menawarkan perasaannya ya, kalau dalam percintaan ya ini tadi ya, kamu kepikiran padahal udah lama nggak ketemu, ternyata ketemu tiba-tiba, atau dia nyariin kamu nih ya. Ada penawaran cinta, penawaran bisnis, bantuan keuangan atau bantuan lainnya. Oke. Five of Wands. Ini bisa konflik batin dirimu sendiri. Jadi kayak hari ini tuh ada sesuatu yang kamu pikirin tuh kayak berasa berat banget, terus kamu jadi overthinking sendiri ya, sehingga di sini kamu jadi ya udah tepar sudah ya, udah capek fisik, lelah jiwa raga lah, udah capek fisik, capek pikiran, overthinking terus gitu ya, konflik batin. Nah, ini yang perlu kamu istirahat, mesti healing ya kan.
Lepaskan dulu masalah-masalah yang ada ya, biarkan dirimu sehat dulu. Jangan paksakan untuk terus mikir cari solusi atau bekerja keras. Oke. Page of Pentacle. Ada beberapa yang sedang merintis suatu usaha atau bisnis. Jadi, kalau memang kalian sedang dalam keadaan ini, pelan-pelan aja ya. Jangan terlalu berambisi, sesuaikan dengan kemampuan kamu. Kemampuan ini baik finansial maupun kemampuan fisik. Jangan sampai memaksakan diri, sampai mungkin pinjam dana dalam jumlah yang sangat besar, atau sebenarnya kamu nih udah capek tapi kamu paksakan ya, karena ini lagi merintis nih, mesti totalitas, mesti all out gitu. Oke, kerja keras boleh tapi sesuaikan dengan kemampuan ya, jangan sampai turn out short ya, karena butuh dana pinjam sangat banyak sedangkan kamu belum tahu bagaimana mengelolanya, atau kayak belum tentu kamu bisa bayar atau nyicilnya ya, nanti kamu akan ini ten of short ya, terpuruk. Jadi benar-benar dipikirkan. Oke, khusus untuk yang sedang merintis usaha atau bisnis ya, sama hanya yang sedang merintis hubungan atau memulai hubungan baru. Ini tadi pesannya dari Dewa Murugan ya, hati-hati, hati-hati. Dan juga ini tadi ya, all that glitters, jangan melihat kemilau dari luarnya aja. Oke, ada kartu death ya. Ini tidak selalu berkonotasi negatif ya. Ini bisa jadi berakhirnya sebuah siklus. Jadi kalau kamu sempat dalam masa keterpurukan, nah siklus ini akan segera berakhir, ada kebangkitan ya. Kalau kamu terlalu seneng-seneng, kamu hedon, kamu berfoya-foya yang berlebihan, ya kamu suatu saat nanti akan dalam fase ini ya, jadi terbolak-balik gitu loh. Nah makanya aku menarik kartu ini, bisa kamu gunakan atau kamu ambil sebagai pengingat, reminder atau warning ya, bisa diantisipasi kalau kita memang niat, kita memang mau berubah ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta untuk percintaanmu ya. Embrace. Through each other you find the missing pieces. Temukan satu sama lain dan kamu akan menyatukan kembali serpihan-serpihan yang hilang. Jadi, jika memang kamu ada masalah dengan seseorang, ya terutama dalam percintaan nih, bertemulah, selesaikan, bicarakan baik-baik. Jika memang dimungkinkan, dimungkinkan untuk kembali ya, you find the missing pieces nih ya, saling memperbaiki diri, sama-sama memperbaiki diri ya, turunkan ego. Tapi kalau memang sudah benar-benar mentok, tidak bisa dipertahankan ya, selesaikan baik-baik, jangan sampai ada permusuhan. Oke, kita lanjut untuk angel message atau pesan malaikat. Ya, meditation brings answers. Untuk mengasah atau mempertajam intuisimu, lakukan meditasi. Dari meditasi itu kamu akan menemukan jawaban. Nah, bukan berarti ketika kamu bermeditasi terus ada penglihatan vision atau ada yang ngebisikin ya.
Mungkin untuk beberapa orang iya, yang memang peka, yang memang punya sixth sense ya, atau mempunyai kepekaan, itu bisa. Tapi mungkin untuk yang baru mendalami meditasi atau baru mencoba ya, jawaban itu nggak selalu datang ketika kita bermeditasi ya. Tapi ketika kita hening dalam ketenangan, kita tuh bisa mendengarkan suara hati kita itu dengan jernih. Nah, jawaban itu sebenarnya ada di situ ya. Selain mempertajam intuisi sehingga ketika kita mau bertindak itu selalu ada dorongan gitu ya. Jangan, iya, jangan, kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Nah, itu ada dalam intuisi kita ya. Oke, yang terakhir pesan inspiratif atau afirmasi hari ini kita lihat ya. Apa yang ketarik ya. Oke. Afirmasi. Where there is a will, there is a way. Selama kita mau berusaha, di situ pasti ada jalan. Jadi afirmasikan, selama aku berusaha, di situ pasti ada jalan, ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.